Abah Salam, Sahabat Salam. pagi, Tuhan memberkati. Baca belum kitab suci ini? Ya. Balik lagi pagi ini belajar bersama-sama. Bapak saya kemarin, sahabat yang lalu, carilah kerajaan dan kebenaran, supaya kau tahu namanya kerajaan dan kebenaran itu. Harus kau baca kitab suci ini. Tanpa kau membaca kitab suci ini, maka kau tidak akan tahu. Tidak tahu apakah dari mimbar itu salah atau benar. Tapi kalau kau baca dengan baik kitab suci ini, setiap hari kau jadikan makan rohanimu, pasti engkau tahu. Makanya kalau kau datang dapat ibadah sahabat itu, harus perhatikan betul-betul. Jangan kamu hanya telan aja dari mimbar. Selama saya menyelidiki kitab suci ini 22 tahun ini, sudah 161 kali. Ya, mau masuk lagi 162 ini saya teliti. Ternyata yang dari mimbar dengan isi kitab suci itu sangat bertentangan. Apakah ini disengaja atau tidak? Tapi yang pasti ini, dosa ini kan sudah dari generasi ke generasi. Jadi nubuatan Nabi Hosea itu betul. Makin bertambahnya bangsa ini, makin berdosalah mereka. Begitulah yang terjadi di kolong langit ini. Makin bertambahlah manusia di kolong langit ini, bukan makin baiklah hadapan Tuhan, tapi makin jahatlah manusia ini. Apa yang kita terima dari generasi ke generasi ini tidak pernah diperbaiki dalam kitab suci ini. Dibiarkan saja seperti itu. Yang paling parah lagi, tulisan kitab suci, isi kitab suci dengan dari mimbar itu sangat bertentangan. Yang ada ini yang miliaran orang ini. Yang persoalan sekarang yang miliaran orang itu mereka tidak pernah membaca kitab suci ini. Coba kan. Kalau sudah seperti itu mau jadi apa? Ya. Kalau kita baca dan Ulangan 5 sana mengatakan kamu harus namanya baca kitab suci. Pelajarilah namanya kitab suci ini. Itu sangat jelas loh itu. Maupun juga Ulangan 17 sana. Kalau kamu angkat raja, salinlah namanya kitab suci ini, kitabnya Mose ini, supaya raja itu apa? Ada kitab suci di sebelahnya. Sehingga setiap saat itu akan dia bacakan gitu. Itu perintah Tuhan seperti itu. Ya. Tapi sekarang itu tidak mau, saudara. Makanya mirislah. Ya. Sekian manusia ini yang miliaran orang nggak mau sama sekali, nggak mau lah itu. Kalaupun mereka baca itu dipotong-potongin. Ya. Makanya itu kalau mereka sekarang itu mungkin saja ada yang mendengar saya akan ambil pasal ini ayat itu, dibilang jangan comot-comot gitu. Itu orang-orang goblok gitu. Ya. Yang benar itu marilah engkau baca ini dari kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau engkau baca lengkap itu, baru engkau tahu nanti. Ya. Kita khotbah itu kan harus ada lah ayat pasal-pasal pendukung, ayat pendukung. Jangan kita ngomong pasal ini tidak ada pendukungnya. Nah sekarang kalau mereka ngomong dari mimbar, ya. Terus tidak ada pendukungnya. Kalau ada pun pendukung, sering saya simak itu, waduh, benar-benar prihatin dan gitu aja. Ya. Jadi kembali lagi hari ini kita baca lagi. Kalau kemarin namanya Matitia 6, sekarang kita Matitia 7. Ya, Matitia 7 ayatnya 1 sampai 5. Tolong dibaca tuh yang kencang. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Coba saudara, ya. Kadang-kadang ini yang tidak membaca kitab suci, ya. Jangan kamu hakimi orang. Ya.
itu tulisannya di dalam tulisan begini, terus kalau berbeda dari mulutnya di mimbar itu bukan kita menghakimi. Kalau kita beritahu ke orang itu bahwa itu salah, tidak benar. Contoh-contoh yang sering saya angkat, kan ada tulisannya di dalam, kalau setiap namanya ibadah minggumu itu adalah namanya Sabat. Hari Sabat itu jatuhnya dia hari ketujuh kan, ya. Tapi dari mimbar diajarkan dari mimbar hari ketujuh itu dikembalikan namanya hari pertama, saudara. Apakah kita hakimi orang itu? Kan tidak kan? Setiap saya Sabat itu kan saya tuliskan, berbahagialah orang yang menguduskan Sabat kan gitu. Ya? Kalau engkau tidak menguduskan Sabat, lu tidak masuk surga. Ya? Kalau orang tidak baca kitab suci, ya seolah-olah saya menghakimi orang itu. Yang menghakimi itu adalah namanya Tuhan. Ya? Ada tulisannya di dalam. Kalau engkau tidak menguduskan Sabat, ya, kau tidak pernah akan masuk dalam kerajaan surga. Karena ada tulisannya, ada pasalnya dan ada ayatnya. Itu bukan kita menghakimi, saudara. Ya, makanya belajar kitab suci itu yang benar baik. Banyak sekali di luar sana itu. Di luar sana itu coba kalau itu yang tidak pernah membaca gitu. Kalau kita ngomong matanya ngotot, saudara. Ya, sudah nggak membaca tapi sok tahu. Kan begitu. Kita bukan menghakimi, ya. Kalau berdasarkan isi kitab suci itu kita tidak menghakimi, kita beritahu, peringatkan orang ini. Nah orang ini nanti dia mau sadar tidak sadar itu urusan lain. Itu kita bukan menghakimi, kan begitu? Ya. Misalnya sekarang 1 Korintus 5 ayatnya 12-13. Coba 1 Korintus 5 ayat 12-13. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Tuhan. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Nah orang-orang yang ada di ini kita peringatkan. Di luar sana dia mau abaikan, dia mau membutakan mau tutup telinganya, tapi suatu saat nanti dihukum sesuai namanya isi kitab suci. Amin nggak dong? Ya, itu yang dimaksud di dalamnya. Ya. Kita bicara sama orang, tapi kita sendiri pun juga lakukan yang sama. Itu yang menghakimi. Ya. Misalnya contoh sekali sekarang kita Sabat. Sabat kita kan hari Sabtu. Hari Sabtu itu kalau hari ketujuh, ya. Ya. Terus kita bilang, kembali ke Sabat. Jangan kau Minggu, itu kan bukan perintahnya Tuhan, itu perintah manusia. Apakah kita hakimi? Karena memang di kitab suci di dalam tidak ada namanya ibadah hari Minggu. Nah kalian pembaca ini ketemu nggak kalau di Tuhan suruh itu namanya hari Minggu? Tidak. Memang tidak ada di dalamnya. Itu kita bukan menghakimi, memperingati. Peringati biar nanti tidak mau, makanya mengatakan tadi ayat berapa? 13? 1 Korintus 5 tadi. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Tuhan. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Usirlah mereka ini yang ada di tengah-tengah yang melakukan kejahatan. Kalau tidak ada namanya Taurat itu, pasti akan bukan berdosa. Dengan adanya namanya kitab Taurat ini, maka dikatakan mereka berdosa, saudara. Ya? Kita bukan menghakimi. Ya, kalau berdasarkan isi kitab suci itu bukan menghakimi, memperingatkan gitu. Pada waktu dia peringatkan nanti dia mau terima tidak terima itu urusan lain. Maupun juga Yohanes 12 ayat 48 sangat jelas di situ. Baca. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Itulah hakimnya pada akhir zaman. Makanya penting sekali ini yang di mimbar ini, dia harus memiliki pengetahuan akan isi kitab suci. Dituntutlah orang-orang yang khotbah di mimbar ini supaya dia belajar, dia baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau
Kalau dia tidak lakukan ini, itu yang fatal. Makanya kalau engkau baca namanya Imamat 4 ayat 1 sampai 3, coba yang keras. Yahweh berfirman kepada Mose, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Yahweh, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Yahweh karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban menghapus dosa. Coba saudara, kalau nanti imam ini dia berdosa, akhirnya ditanggung yang lain juga di bawah. Jadi ini kita belajar. Seorang pengkhotbah itu tidak ujuk-ujuk. Kita beritahukan kepada mereka ini bahwa kamu ini melanggar, ini tidak ada perintah Tuhan. Itu bukan menghakimi, memperingati orang ini supaya kembali kepada hukumnya tuh. Amin gak tuh? Gitu? Coba, hai orang-orang munafik, ya, keluarkan dulu namanya balok di matamu, baru kau keluarkan selumbar di mata saudara. Lihat dulu lah di matamu itu, koreksi dirimu dulu. Jangan gampang-gampang masuk di mimbar, naik di mimbar terus ngkhotbahi orang. Yang kau khotbahi ini dari generasi ke generasi tidak kau sadari. Supaya kau sadari ini, yang di mimbar-mimbar ini, makanya perlu sekali kau baca kitab suci. Makanya saya mengatakan ini, isi kitab suci yang kita dapat sekarang ini, ya, itu sudah dicampur aduk. Ya, Injil ini kan sudah campur aduk di dalamnya. Ya, coba kita lihat sekarang jabatan pendeta. Pendeta itu kan dari Buddha, dari Hindu. Gitu? Nama Allah ini kan sebenarnya orang-orang Muslim. Nama Tuhannya orang Muslim itu bernama Allah. Kalau namanya dari mimbar sekarang itu Allah itu bukan nama katanya, itu nama gelar. Ya. Itu yang dimaksud di dalam hai orang-orang munafik. Orang munafik itu apa artinya? Bermuka dulu dan penipu saudara. Hatinya dengan mulutnya bertentangan. Coba saudara, ya. Apa yang tertulis di dalamnya dari mulutnya diajarkan yang lain. Itu namanya orang-orang munafik. Ini ditujukan kepada siapa ini? Pada waktu itu ditulis ini ditujukan kepada siapa? Halo? Kepada pemimpin, kepada imam-imam ini ditujukan ini. Gitu? Coba, kalau sudah seperti itu, akibatnya apa? Banyak orang yang berdosa. Ini kan ditegur kepada namanya imam-imam ini, ya. Jangan sok-sokan mengeluarkan selumbar di mata saudara. Melihat dulu matamu itu. Bagaimana dari orang Israel ini dari generasi ke generasi melakukan dosa saudara, ya. Makanya kalau kau baca lagi sana, kau dengar peringatan ini, tetap lu bandel, ya, lu tanggung sendiri resikonya. Coba kalau kau baca namanya Ulangan 29 ayat 19 sampai 28 yang cepat, supaya lengkap di situ. Coba. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat, walaupun aku berlaku degil, dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Maka Yahweh tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Yahweh akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Yahweh akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Yahweh akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel, supaya dia mendapat celah sesuai dengan segala sumpah serapah pada perjanjian yang tertulis dalam kitab hukum Torah ini. Maka keturunan yang akan datang, yakni anak-anakmu yang bangkit sesudah kamu, dan orang asing yang datang dari negeri jauh akan berkata apabila mereka melihat hajaran dan penyakit yang dijatuhkan Yahweh ke negeri itu, seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya, seperti pada waktu ditunggak baliknya Sodom, Amora, Adma, dan Zeboim, yakni yang ditunggak balikan Yahweh dalam murka dan kepanasan amarahnya. Bahkan segala bangsa akan berkata, apakah sebabnya Yahweh berbuat demikian kepada negeri ini
sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Yahweh Tuhan nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Misraim. Dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni ilah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Yahweh kepada mereka sebagai bagiannya. Itulah sebabnya murka Yahweh bangkit terhadap negeri ini sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini. Yahweh telah menyentakan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain seperti yang terjadi sekarang ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Yahweh Tuhan kita, tetapi yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Torah ini. Coba saudara, lu sudah dengar, sudah diperingatkan, tapi kalau tetap engkau bandel, coba akibatnya nanti apa? Apakah Tuhan ini tidak diperingatkan sejauh-jauh hari? Sudah diperingatkan. Kalau engkau baca dari namanya Imamat 26 maupun juga Ulangan 28 di sana, kalau Imamat 26 itu ada namanya berkat dan kutuk. Dibaca ulang lagi di namanya di Ulangan 28 itu juga ada namanya berkat dan kutuk, saudara. Kalau kau sudah tahu ini namanya apa, namanya berkat dan kutuk ini, tetap lu bandel, pasti kau dibuang, kau kena celaka, bermacam-macam lah. Ini sudah diperingatkan, saudara. Itu yang saya mengatakan tadi ini. Ini dosa ini sudah dari generasi ke generasi, saudara. Jadi zaman Hosea ini, karena zaman Hosea ini dari Raja Usia sampai Hizkia, saudara. Coba, ini nabi ini loh, saudara. Jadi sudah dinubuatkan bahwa nanti manusia-manusia ini bukan makin baik, makin berdosa. Benar seperti itu, saudara. Makanya kalau engkau baca Galatia 5 ayat 3-14 sana, Galatia 5 ayat 13-14, dibaca yang kencang. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Torah tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Coba, sudah, ya kan? Jangan kamu kemerdekaan ini, jangan kamu salah tangkap. Loh, itulah yang terjadi loh sekarang di zaman kita ini, makin parah, saudara. Coba, makin parah loh sekarang ini. Coba. Karena memang tadi ini orang Israel itu kan sudah dari generasi ke generasi namanya berdosa dan berdosa, ya. Kalau kau baca lagi di sana, jadi rentetan namanya dosa-dosa tadi. Makanya diarahkan kepada imam tadi, hei, lihat dulu di matamu itu, ya. Sebelum lu ambil selumbar di mata saudaramu, lihat dulu di matamu sendiri. Hai orang-orang munafik, ini ditujukan kepada imam, ya. Kan dicatat di sana, dicatat Maliaki 2, coba Maliaki 2 7-9, coba yang keras, yang baca yang kencang. Maliaki 2 ayat 7-9. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Yahweh semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusak perjanjian dengan Lewi, firman Yahweh semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan benda bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Coba kan, ini zaman Maliaki. Ini dicatat. Maupun juga zaman Naaman Nehemia dicatat juga. Makanya kalau engkau baca namanya Nehemia 13. Karena Nehemia itu kan hanya sampai pasal 13 sana itu dicatat loh, saudara. Bagaimana namanya imam-imam ini melakukan namanya pelanggaran, saudara. Ya, coba. Ini ditujukan kepada namanya imam-imam pada waktu itu, saudara. Dia tidak
bicara pada waktu ditulis ini Matthias 7 tadi itu tidak bicara namanya orang-orang, tidak ada namanya orang-orang Yunani, tidak ada. Itu bicara kepada orang-orang Yahudi, ya, yang sudah sekian menyimpang, sudah sekian lama menyimpang itu. Hai orang-orang munafik, coba saudara, ya, ini zaman Maliaki saja dicap. Bagaimana mereka itu merusak namanya apa? Ajaran Levi, saudara. Coba ini dicatat loh ini. Dari Maliaki ini hampir sejaman dengan namanya Nehemia, saudara. Ya. Ini kan urutan mereka dari Kagai maupun namanya Zekaria maupun Maliaki ini sejaman, saudara. Makanya saya meneliti kitab suci ini, itu paling terakhir itu adalah namanya Nehemia, saudara. Ya. Dan sangat jelas sekali di sana itu dicatat ini orang-orang Yahudi ini, ya, itu Nehemia 13. Apa yang dilakukan oleh imam-imam ini? Jadi saudara kalau baca hari ini, jangan berpikir ini ditujukan kepada Israel umumnya, gitu. Ditujukan pengajar-pengajar itu yang di mimbar. Makanya hai kamu orang-orang munafik, saudara. Kalau engkau baca lagi, apa Matthias 15 ayatnya 7-8, coba yang keras. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Terus yang 8. Matthias tadi ayatnya Matthias 15 ayat 7-8. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Terus? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi yang mereka ajarkan ini adalah perintah manusia. Coba saudara. Sekarang yang ada zaman kita ini perintah Tuhan nggak? Kalau misalnya disuruh namanya hari Minggu itu ibadah. Ini kan perintah manusia. Sekarang diganti nama Tuhan, itu perintah Tuhan atau perintah manusia? Sangat jelas di sana. Kalau masalah Tuhan itu supaya mereka membedakan namanya sembahan bangsa lain dengan sembahan Abraham itu, makanya dikasih nama bernama siapa? Tuhanmu? Bernama Yahweh. Itulah namaku, itulah sebutanku. Sebutan itu apa? Elohim itu bukan nama pribadi. Elohim itu nama gelar, saudara. Makanya sekarang dicatat sana Keluaran 3 ayat 15, Yahweh itu namanya, Elohim adalah gelarnya. Ini sangat jelas. Yang terjadi sekarang ini, orang-orang Kristen ini tidak mau lagi ikut perintahnya Tuhan, tapi perintah manusia. Coba. Lebih suka ini manusia ini perintah manusia daripada perintah. Sangat jelas loh. Hai orang-orang munafik. Coba. Munafik itu orang-orang penipu, pembohong. Coba yang bermuka dua. Itulah yang terjadi sampai sekarang ini kan. Coba sekarang kita mau kembalikan nama benar. Coba kan. Dia bernama Yahweh. Coba. Tiba-tiba dia kembali lagi. Itu orang-orang yang bermuka dua, saudara. Yang tidak tahu apa-apa, hanya ikut nafsunya. Dia naik ke mimbar, dia berkoak-koak. Dia berkoak-koak kepada siapa? Kalau berkoak-koak sama saya akan catat. Saya dengar saja, saya akan tinggalin itu, saya akan mau, saya akan dengarin. Gitu. Bagaimana yang terjadi sekarang ini bukan namanya apa? Mengajari orang yang benar. Makanya mengatakan ada firmannya begini, orang buta itu menuntun orang buta pasti masuk mana? Coba saudara. Kalau orang buta itu menuntun orang buta pasti dua-duanya masuk namanya jurang.
Coba baca nama Matitia 15 ayat 14. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Itu yang terjadi sampai sekarang ini. Apakah orang yang di mimbar orang melihat orang buta? Makanya perlu sekali namanya jemaat ini membaca kitab suci. Sehingga kalau ada yang menyimpang itu tidak sesuai namanya isi kitab suci, tinggalkan. Jangan mau. Kalau kau ikutin pasti masuk jurang. Amsal bilang apa? Ada orang mengatakan jalannya lurus, ujungnya mah. Supaya engkau tahu itu apalah mau tidak mau, makanya perlulah kau baca kitab suci. Ini kitab ini kan sudah disalin pakai bahasa Indonesia. Zaman kita ini kan tidak usahlah kesana kemari, ya. Yang sebenarnya kalau mau saja kau tekun saja kau baca kitab suci, kau selamat. Tapi kalau engkau tidak baca kitab suci ini, lo harapkan dari mimbar yang ada sampai sekarang, lo tidak selamat. Bukan saya menghakimi. Yang menghakimi tadi yang sudah saya bacakan. Sudah mendengar, tetap mandel, itu yang menghakimi. Halo? Ingat baik-baik. Persoalan sekarang lagi, yang lebih parah lagi sekarang itu di mimbar-mimbar, ya, khususnya namanya Kristen ini. Itu kadang-kadang laki udah kagak ada. Yang di mimbar sekarang kebanyakan perempuan, ya. Coba waktu saya pulang namanya daerah saya di Sumba sana itu, hampir-hampir tidak ketemu laki-lakinya. Setiap ada orang mati dan lain sebagainya pasti perempuan. Coba diambil alih. Apakah isi kitab suci itu diizinkan nggak perempuan mengajar? Halo? Tidak. Tidak. Dalam kitab suci itu tidak diajarkan namanya perempuan itu untuk mengajar atau naik di mimbar, tidak ada. Tapi yang terjadi sekarang ini banyak sekali orang-orang di mimbar, apa khususnya perempuan itu, untuk mengambil selumbar di mata laki-laki itu. Ya kalau saya ada di mimbar, saya tinggalkan, saya nggak mau karena bertentangan isi kitab suci, saudara. Coba baca 1 Korintus. Ya. Atau sebelum kita baca Korintus, baca dulu apanya. Jadi seorang namanya pengkhotbah itu memiliki kriteria, ada syaratnya. Seorang pengkhotbah itu harus ada syaratnya. Ya syaratnya tadi yang saya sudah katakan. Kalau Ulangan bilang supaya pelajari, kan imam-imam itu dituntut untuk mereka menguasai namanya isi kitab suci. Jadi isi kitab suci itu gak boleh keluar, gak boleh ngarang-ngarang sendiri, gak boleh rancang dari otaknya sendiri, harus sesuai namanya tertulis. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 yang keras. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 itu kriterianya, syaratnya. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pendiri jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, pendiri jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dan dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Tuhan? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Coba saudara, ya, seorang pengkhotbah itu kriterianya. Tidak mungkin nama pengkhotbah ini kan ujung-ujung dia naik, dia mengandalkan namanya dia sarjana. Nah waktu kau tuntut ilmu sarjana itu harus kau cocokkan. Kau lihat juga kitab suci ini, isi kitab sucinya sesuai nggak isi kitab suci yang diajarkan di perguruan tinggi itu. Coba saudara, ya, isi kitab sucinya dari mimbar itu kan bertentangan, ya. Itu udah kriterianya. Tidak bisa ujuk-ujuk namanya orang. Dia sebelum namanya lu gembalakan namanya orang lain, gembalakan dulu namanya keluarga.
keluarga. Makanya engkau harus jadi contoh, jadi teladan. Harus punya nama baik di luar. Coba saudara, banyak sekali ini sekarang ini yang di mimbar ini, ya. Mereka kawin lagi dan lain sebagainya. Coba ada istri 2, terus dia bilang ini yang dia paling kehendaki, yang satu. Penipu-penipu begini saudara. Itu yang dimaksud namanya apa? Hai orang-orang munafik. Ya. Itu yang terjadi sampai saat ini. Gitu? Jangan terkecoh dengan apanya titelnya. Ini masuk dalam kerajaan sorga itu tidak gampang loh saudara. Dia tidak butuh namanya kau sarjana-sarjanamu. Dia butuh ini yang sudah tulis ini ribuan tahun yang lalu, kitabnya Mose ini dipelajari. Kau pelajarin, ikut saja, itu yang dia butuhkan. Persoalan sekarang ini, yang sarjana-sarjana ini benar-benar miris. Ya kan? Coba kan, perempuan itu tidak boleh namanya mengajar. Coba sekarang begitu lihainya mereka ini, penipu-penipu ini, yang orang-orang munafik ini. Oh, zamannya sudah berbeda. Nah, kalau bilang zamannya berbeda, mana pasalnya, mana ayatnya? Bayangkan aja Yesus waktu datang itu bukan meniadakan namanya Taurat 1 titik 1 iota. Coba saudara, ya? Coba mereka langgar di dalamnya, semua dilanggar ini Kristen ini. Coba, seorang perempuan itu tidak diperbolehkan namanya mengajar. Coba 1 Korintus 14 ayatnya 35, ayat 33, 35 yang keras itu, ya, yang keras. Sebab Tuhan tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat, orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Coba kan, ini bicara rohani nggak di sini? Ini bicara namanya secara rohani. Tidak boleh namanya perempuan itu jangan lu mengajar. Lu bertanya-tanya pun di dalam pertemuan itu tidak makanya pulang nanti tanya kepada suami. Makanya seorang suami itu harus jadi imam. Seorang imam ini jangan mengaku-ngakunya saya orang imam, tidak pernah membaca kitab suci, lu bilang ngakunya imam-imam. Seorang imam dalam rumah tangga itu yang benar-benar yang menguasai namanya isi kitab suci. Dia harus baca tiap hari supaya dia membimbing keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Coba saudara, kan begitulah tatanannya di dalamnya. Tapi Kristen sekarang coba dilanggar kan? Terus dengan adanya perguruan tinggi tadi mereka lulus dengan sarjana, coba saudara, mereka lebih taat kepada namanya dari perguruan tingginya daripada namanya Tuhan saudara. Ini yang terjadi loh. Kalau saya ngomong ini bukan saya hakimi, saya peringatkan. Maupun juga 1 Timoteus 2 ayat 11 sampai 18 yang kencang. 1 Timoteus 2 ayatnya 11 sampai 14. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman, dalam kasih dan pengurusan dengan segala kesederhanaan. Coba, sekarang diizinkan nggak perempuan itu mengajar? Loh, sekarang itu sudah di mana-mana aja loh saudara. Kalau ditanya oh nggak zamannya Pak, ini sudah zaman modern harus namanya perempuan. Gimana sih? Gitu? Ini kan tidak sesuai lagi ajaran kitab suci.
Ini yang dimaksud itu orang-orang munafik, penipu-penipu ini yang banyak sekali sekarang itu coba. Ya. Ada nggak tugas perempuan ini? Halo? Ada. Ya. Tugas perempuan ini juga berat juga sebenarnya. Makanya mereka ini tugas perempuan itu mengatur rumah tangga dengan baik, mendidik namanya perempuan-perempuan muda itu supaya namanya menghormati suaminya, supaya mengurus rumah tangganya dengan baik. Begitu nggak? Halo? Ya? Makanya seorang ibu itu, makanya dia dekat kepada anaknya. Setiap hari itu anaknya akan diajarkan namanya untuk selalu membaca kitab suci karena dia di rumah. Ya, jangan dibolak-balik sekarang itu terjungkir balik. Ya, coba istrinya jadi imam dalam rumah tangga, coba apakah ini ajaran Tuhan? Coba saudara, kalau sudah seperti ini mau jadi apa? Coba baca Titus 2 ayatnya 3-5 yang keras, supaya tahu ini perempuan-perempuan tugasnya apa ini. Ya, coba. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Loh, itu sangat jelas sekali itu loh saudara. Namanya perempuan-perempuan tua ini mendidik namanya perempuan ibu-ibu muda itu supaya mengasihi suami dan anak, mengurus rumah tangga yang baik. Ini ajaran Tuhan loh ini. Sekarang enggak. Dia terbeban katanya yang celoko betul-betul kata orang Jawa ini saudara. Celaka betul-betul. Dia terbeban orang lain saudara. Akhirnya apa-apa, ya. Dia pergi ke sini sana sini. Ya. Akhirnya di sana nanti dia dapat suami. Luar biasa betul-betul ini saudara. Itu yang dimaksud tadi itu. Itu. Hai orang-orang, namanya orang-orang munafik. Lihat dulu di matamu itu. Sebelum lo ambil selumpah di mata saudaramu, lihat dulu di matamu. Apa ada balok atau tidak ada balok? Balok ini bicara namanya dosa. Penghalang itu adalah namanya dosa. Coba saudara. Ya. Lo yang terjadi lo sekarang ini. Ya. Dikuasai namanya mimbar-mimbar banyak loh semua sekarang. Coba kita lihat tadi di YouTube itu coba. Ya. Banyak perempuan sekarang ini saudara, mereka kuasai mimbar. Ya kalau saya sih saya gak mau loh saudara. Dengar saja pun udah ngunek itu saya gak mau. Ya. Makanya kalau engkau baca lagi Wahyu di sana kan, kenapa lo izinkan namanya Isabel itu mengajar? Kalau sudah seperti itu namanya sudah roh-roh Isabel sudah menguasai laki, sudah gak mau saudara. Makanya saya ini seorang imam di dalam rumah tangga ini, aku harus jadi contoh, jadi teladan. Aku baca kitab suci setiap hari itu, ya, supaya saya mendidik istri saya mendidik anak-anak saya ini. Dari kecil anak-anak saya ini saya didik supaya mereka membaca saudara. Ya. Kalau engkau baca lagi Timotius 4 sana, ya, mengajar orang itu supaya mereka membaca kitab suci. Coba 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya. Bertekunlah namanya membaca kitab suci untuk membaca. Saudara, ya. Coba sekarang ini yang ada di kolong langit sekarang ini saudara. Mereka banggakan doktornya, mereka banggakan namanya gedung-gedungnya yang mewah. Itu gedung yang mewah suatu saat nanti, ya, jangan gedung yang mewah. Yerusalem itu yang dibangun oleh Salomo itu dari mana? Mas, sampai sekarang ini tidak ada lagi. Tandanya ini sampai sekarang tidak ada karena Tuhan itu masih marah kepada namanya bangsa pilihan.
Sesuai tadi yang kamu baca tadi, apa? Ulangan 19 sampai 20 lah. Renungkan itu, saudara. Ya. Ini kalau orang-orang asing ini, khususnya Kristen ini kok tidak sadar. Coba. Makin mereka menjadi-jadi, saudara. Ya. Coba kan? Coba kalau perbandingkan, sering saya pantau di YouTube itu. Setiap saya angkat namanya berbahagialah orang namanya menguduskan Sabat itu jarang sekali orang lain. Ya? Coba kan saudara. Tapi kalau saya lihat yang lain, yang waduh kadang-kadang tuh gimana ya? Coba. Mereka lihat saja pun mereka sudah lunak gitu loh saudara. Nah kalau sudah seperti ini, itu tadi yang dibaca namanya Ulangan 21 saudara. Loh saya kan lihat itu kan, saya kan setiap Sabat ini kan saya posting namanya apa? Sabat itu gitu. Berbahagialah orang yang melakukan hari Sabat saudara. Hanya persoalan sekarang di bumi ini yang namanya melakukan Sabat itu kan kecil sekali. Yang mengikuti namanya hari Minggu ini kan miliaran orang. Coba, cobalah saudara, ya. Coba kalau terketuk saja hatinya sedikit aja kan, dia baca saja kan, ada pasalnya ayatnya kan begitu kan. Coba dia baca gitu terus dia renungkan, ya, dia akan selamat saudara. Bukan saya loh yang menghakimi, itu yang menghakimi itu tuh. Pasal ayat itu yang menghakimi, bukan saya loh saudara. Hanya saya ingin memperingatkan, ini loh ada pasalnya, ini loh ada ayatnya. Nah kalau nggak mau, tadi ayat apanya Ulangan 29 itu, ya, itu loh yang terjadi sampai saat ini. Coba hancurkan manusia yang di bumi, ya, bermacam-macam malapetaka yang kita terima ini. Ini kan ulah-ulah namanya nenek moyang kita dari generasi ke generasi saudara. Ya. Makanya seorang pokok batu benar-benar dia jadi contoh, jadi teladan. Dia harus menguasai namanya isi kitab suci ini. Bukan dia menguasai namanya apanya buku bapak gerejanya. Buku bapak gerejanya itu pasti itu tadi. Adakan orang, kalau orang nama sahabat-sahabat lu pergi aja Israel. Aduh saya bilang ini orang-orang yang mati ini saudara. Ya. Ini bukan saya loh. Bukan saya loh ini. Saya bilang orang-orang mati itu ada pasalnya, ada ayatnya. Ada pasal, ada ayatnya nggak Iwan? Ada. Coba saudara. Ya. Ya. Coba. Harus kamu tekun membaca kitab suci sampai saya dah. Sekarang kita tunggu Rasul Paulus atau kita tunggu siapa? Halo siapa? Makanya kita harus baca sampai Yesua datang kedua kali. Amin gak itu? Amin gak itu? Yang keras loh suaranya. Ini yang tidak keras-keras suaranya itu kayaknya baca kagak baca mungkin itu ya. Makanya kalau kau baca amin gitu aja kan. Kita itu harus tekun membaca kitab suci sampai Yesua datang kedua kali. Amin gak? Coba saudara. Timotius itu dilatih nggak mamanya dari kecil itu untuk baca kitab suci? Ya? Itu tugasnya namanya perempuan. Ya, tugasnya perempuan itu supaya di rumah itu, ya, selain namanya menyediakan makanan suaminya karena suaminya cari nafkah, di rumah pun sendiri juga ngajari anak-anaknya supaya mereka baca kitab suci. Coba baca 2 Timotius 2. Ayat 3 sampai 5. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Damaskus. Coba, entar dulu. Bukan, 2 Timotius 3 ayatnya 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Masiah Yesua. Ini kan kelihatan. Ya? Kelihatan sekali. Ibunya siapa? Ibunya si Timotius siapa namanya? Eunike itu saudara. Suaminya Eunike orang
Orang Yunani. Dia sadar loh ini bahwa suaminya itu orang Yunani. Akhirnya si ibu ini mengajar ke anak supaya dari kecil itu terbiasa membaca kitab suci. Akhirnya Timotius luar biasa nggak? Jadi dia luar biasa. Akhirnya jadi anak kesayangan yang namanya Rasul Sa. Itu yang dikehendaki Tuhan. Coba saudara. Makanya kalau saya lihat orang ke minggu itu kadang geleng-geleng, itulah akibatnya. Gitu? Itulah akibatnya. Mereka sekarang itu pakai ukuran namanya banyak kan? Halo. Mereka sekarang ini yang ada zaman kita dari generasi ke generasi, khususnya kita bangsa Indonesia ini, ya, mereka pakai ukuran namanya karena dia sarjana dan juga namanya tempat ibadahnya besar banget. Coba saudara, ya. Ini yang di bumi ini ada miliaran orang. Dia tidak pernah baca. Kalau dia baca kitab suci, itu zamannya Yerobeam sampai ke Hosea. Zaman Yerobeam itu Hosea puluhan tahun atau ratusan tahun. Halo. Dari Yerobeam itu sampai Raja Hosea itu ratusan tahun. Zaman namanya Yerobeam sampai Hosea itu babak belur nggak? Halo. Babak belur akhirnya dibuang ke pembung sampai saat ini. Ya. Coba kan, dari namanya Raja Hosea ini dibuang itu sampai saat ini. Coba saudara. Kenapa dibuang itu zaman Hosea? Apakah namanya Yerobeam melakukan yang benar nggak? Tidak melakukan yang benar. Ya. Coba kan imam-imam dari Lewi itu diusir. Tidak ada lagi di sana orang-orang Lewi ini diusir. Angkatlah namanya imam-imam dari kalangan biar. Coba saudara. Itulah yang terjadi di orang Kristen ini saudara. Ya, angkat siapa saja. Yang penting sudah ada namanya titelnya SH, MTH, dokter. Itu sudah masuk surga saudara. Jangan terkecoh. Marilah ini benar-benar kau rendahkan hatimu ini. Bacalah kitab suci ini. Kalau engkau baca kitab suci ini, pasti kau selamat. Kau baca, bukan sekedar baca. Kau baca juga, tapi kalau kau lama tetap melakukan itu sami mawon. Bu baca kitab suci, apa yang diperintahkan kitab suci kau ikuti itu yang salah. Ada tulisannya enggak? Coba saudara, bayangkan aja sekarang di mimbar dikuasai orang namanya perempuan, meledak lagi. Terus yang dengarin nganga lagi, itu yang nganga tadi laki-lakinya malu loh saya. Kalau saya lihat seperti itu, saya malu. Saya sebagai laki-laki itu malu loh. Ada perempuan di mimbar mau ngambil selumbar di mata kita loh saudara. Coba. Itu perempuan itu balok atau selumbar? Kenapa dia balok? Karena bertentangan isi kitab suci. Dia melanggar. Coba. Nah pada waktu kalau dia khotbah, bagaimana dia mau mengkhotbahkan itu? Orang perempuan, aku tidak mengizinkan mengajar laki-laki, itu bagaimana? Apa dia hindari? Coba. Kalau orang waras seperti saya, ini yang baca kitab suci tiap hari. Makanya pernah saya mengikuti ibadah sabat loh. Terus dinaikin seorang perempuan, nenek-nenek lagi. Dia dokter palsu sebenarnya. Dia bukan dokter beneran, dokter palsu. Si nenek-nenek ini kan banyak juga yang palsu-palsu. Terus akhirnya apa? Pada waktu dia meledakan, dia ambil lagi masalah Kaleb itu. Si dokter nenek-nenek tadi yang di mimbar ini, dia dokter kan gitu kan. Tapi saya yakin dokternya bukan dokter beneran itu, dokter palsu gitu kan. Terus dia khotbahkan masalahnya Kaleb itu, bahwa Kaleb itu bukannya keturunan Israel. Saya langsung tinggalkan tempat.
Ibadah, aduh, kok nggak memadai banget. Loh banyak sekali dokter-dokter yang kalau saudara tidak memadai, saudara. Ya, coba. Memang pintar sekali. Loh, penipu itu pintar nggak? Penipu itu pintar bahasa asing dan lain sebagainya. Pintar nggak? Penipu itu jangan bilangnya nggak pintar loh, pintar juga, saudara. Justru itu penipu itu lebih lihai dia kuasai bahasa-bahasa asing kan begitu kan. Terus pas dia tertahu namanya di depan ini kan namanya baca kitab suci. Nah di situ dengan kuasai bahasa-bahasa asing, dengan bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Inggris segala macam. Makin, waduh, ya itu bukannya jurang yang dalam apa dangkal lagi, jurang yang dalamnya dalam itu saudara. Ya. Jadi ingat loh baik-baik hari ini yang kamu baca, ya. Ya. Jangan kita ikut, oh jangan kita